Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeremia Parlinggoman Siombing dari kelas 11 MIPA 3. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Kristen, yaitu iptek yang bermanfaat dan yang merugikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu iptek. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia ini dalam era globalisasi sudah berkembang sangat pesat ya. Karena perkembangan yang pesat, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif dan dampak positif bagi kehidupan manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja itu kriteria perkembangan iptek yang bermanfaat dan yang merugikan. Yang pertama, kriteria perkembangan iptek yang bermanfaat antara lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, di sini contohnya seperti di gereja. Di gereja sudah ada alat-alat musik yang digunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, seperti musik box, gitar bass, drum, mikrofon, dan lain-lain. Yang kedua, untuk hal yang bermanfaat bagi orang lain. Misalnya, kita memiliki wawasan atau ide-ide untuk membuka suatu peluang usaha sehingga orang lain dapat ikut masuk, bergabung, sehingga menimbulkan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Yang ketiga, untuk membantu menyelesaikan masalah. Ya, sudah pasti ya, iptek menyelesaikan masalah. Karena perkembangan iptek ini sangat membantu sekali bagi kehidupan kita ya sehari-hari. Misalnya dalam hal rumah tangga ya. Dulu itu manusia itu menyuci pakaian masih menggunakan tangan atau manual. Sekarang sudah ada mesin cuci. Masak nasi sudah menggunakan Magicom dan masih banyak lagi. Yang keempat, untuk membangun akal budi dan moral manusia. Di sini dengan adanya teknologi yang sudah berkembang pesat, misalnya yang kita gunakan sehari-hari yaitu handphone, itu dapat menambah wawasan kita. Yang kedua, kriteria perkembangan iptek yang merugikan antara lain. Yang pertama, iptek yang bertentangan dan melanggar nilai-nilai dan norma-norma agama. Kita tahu bahwa bila kita melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka perilaku kita itu tidak baik atau buruk. Contohnya misalnya sewaktu kita menggunakan sosial media. Di sosial media seringkali kita menjelek-jelekkan orang lain, menyindir-nyindir orang lain, sehingga timbullah suatu pertikaian dan perkelahian. Itu tidak baik dalam agama, karena di dalam agama diajarkan untuk saling mengasihi. Kasihilah musuhmu. Yang contoh kedua itu menjadi malas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena sibuk dengan teknologi yang digunakan seperti handphone. Yang kedua, iptek yang bertentangan dan melanggar nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Contohnya ini seperti dalam masyarakat kurangnya kontak sosial antara satu dengan yang lain, karena tadi perkembangan iptek ini menimbulkan sifat individualisme dalam diri seseorang. Yang ketiga, iptek yang membuat orang menjadi malas dan bergantung. Contohnya itu seperti siswa-siswi sekarang yang menjadi malas dan bergantung pada handphonenya, seperti mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas itu sudah tidak melalui pikirannya lagi, melainkan dari Google. Menjadi malas untuk berpikir dan mengembangkan wawasannya, lebih bergantung kepada teknologi yang digunakan. Yang keempat, iptek yang membuat kualitas hidup manusia menurun. Ya itu tadi kan, karena malas dalam
dalam berpikir atau menambah wawasannya, sehingga kualitas manusia itu menurun. Yang aturannya dia dapat menjawab soal-soal itu menjadi tidak bisa karena hanya mengandalkan handphonenya saja atau Google. Dan masih banyak lagi ya contoh perkembangan iptek yang merugikan. Kemudian landasan Alkitabiah. Di dalam Alkitab juga terdapat iptek-iptek yang sudah berkembang pada zaman dahulu. Yang pertama itu Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di sini takut yang dimaksud bukan karena takut terancam atau tertekan batin ya. Di sini takut yang dimaksud yaitu segan karena kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, sehingga kita takut untuk melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Dia. Sehingga apa yang Tuhan berikan kepada kita pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Di sini kita tahu bahwa manusia sudah memiliki akal dan pikiran sehingga mereka menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya mengenakannya kepada mereka. Di sini kelanjutan dari Kejadian 3 ayat 7, yaitu karena manusia sudah memiliki akal dan wawasan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi, sehingga Tuhan memberikan suatu pakaian untuk menutupi diri mereka karena mereka tahu bahwa itu tidak baik bagi mereka. Yang keempat, Kejadian 6 ayat 14 dan 16. Di sini Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat suatu batra dari kayu gopir. Di sini kita tahu bahwa Nabi Nuh sudah memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga dapat membuat batra dari kayu gopir. Yang kelima, 1 Raja-Raja 6. Di sini Salomo mendirikan bait suci. Mendirikan bait suci itu adalah ilmu pengetahuan pada zaman itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai iptek yang bermanfaat dan yang merugikan. Bila ada kata yang salah mohon dimaklumi. Saya Jeremia Parlingoman Sombing dari kelas 11 MIPA 3. Sekian dan terima kasih. Shalom.